Tapi saya pernah memakai namanya micet. Nah, itu masuk dating app nggak ya? Datingan. Tapi itu bayar. Enggak sih, kebetulan enggak. Tapi nggak pernah perkosa perempuan nggak kan? Enggak pernah. Iya. Saya masih cerita dengan peraturan kode Indonesia. Ini kalau ada perempuan yang baru kenal, si perempuannya sing satu ngajak ketemu di kafe, satu ngomong ketemunya di kosan aku. Itu otomatis sebagai pria. Saya lebih tahu Anda Pak. Persentase ketemu yang asli dan yang zong itu berapa banding berapa? 70/30. 70-nya apa? Palsu. Palsu. Oke. Halo guys, kita ketemu lagi. Ini podcast ODGJ. Apa tuh ODGJ teman-teman? Ngomong doang nggak jelas. Ngomong doang. Oke. Jadi berhubung podcastnya nggak jelas, obrolannya nggak jelas, isinya juga orang-orang nggak jelas. Tapi ilmiah aja sih. Nah, viewers nggak lupa saya ingetin, saya Afin. Ini dengan Hilmi. yang ini dengan Saya biasa tuan muda Erik. Tuan muda Erik, pemuda vintage ya, jangan lupa ya. Nah, hari ini viewers kita mau bahas adalah zaman sekarang itu banyak banget orang main dating apps. Swipe kanan, swipe kiri, swipe kanan, swipe kiri. Kanan match, pas ditemuin ternyata hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Saya yakin narasumber kita Kang Hilmi dan Ko Erik juga pemain dating app, sudah pastilah. Saya yakin mereka juga punya banyak pengalaman yang zong dan tidak zong. Tapi mungkin mayoritas di zong. Karena kan sekarang tuh zamannya orang main filter. Kelihatannya nilainya 10, pas ketemu minus jadi nilainya, oke? Nah, sekarang kita mau bahas tentang dating apps dan match yang hasilnya zong. Oke? Kita mulai dari Kang Hilmi. Boleh. Jelas. Pernah main dating apps toh? Oh pernah dong. Masih main dong sampai sekarang? Udah nggak sekarang. Oh, udah enggak. Udah Oke. enggak. Nah, pengalaman Anda main dating apps, persentase ketemu yang asli dan yang zong itu berapa banding berapa? 70/30. 70-nya apa? Palsu. Palsu. Oke. Oke. Nah, gimana kesan Anda soal itu? Kesannya itu pertama kalau pas ngelihat gue nih ya buka dating apps, cantiknya oke nih, respon chat dibalas, meet up oke diajak ketemu, pas ketemu kok kasarnya kayak bumi dan langit ya, kenapa nih, aneh dong. Iya. Mau balik nggak enak gitu kan, ketemu juga ngobrol nggak nyaman gitu. Ya akhirnya ujung-ujungnya nggak berlanjut gitu kasarnya. Tapi khususnya kalau kayak gini tuh saya lebih menekankan ke perusahaan yang membuat filter. Kok bisa sampai mukanya berubah 180 derajat bisa coba. Oke. Jangan terlalu dalam dulu Kang Hilmi. Oke. Kalau ini udah jelas nih, ini udah jelas nih pemain. Oke. Nah, di saat Anda main dating apps, di saat Anda temu dua orang, pengalaman Anda perbandingannya zong dan nyata itu berapa banding berapa? Nah, kebetulan saya emang Jangan munafik. Nah, saya nggak pernah main dating apps karena saya nggak tahu kayak gimana. Dating apps ya. Kenapa yang katanya namanya Bumble yang gitu-gitu ya? Tapi saya pernah memakai namanya micet. Nah, itu masuk dating app nggak ya? Datingan. Tapi itu bayar. Dating apps juga. Nanti lebih ke itu beda. Kayak, Nah, gimana nah, bisa saya punya lah itu. pengalaman nih, saya sebutnya ya. Saya pernah pengalaman nih lihat di yang katanya dating apps, tapi kata saya bukan ya. Micet maksudnya namanya itu. Atau bintang kan. Nah, ketemuan kan sama orangnya. Tentang perempuan kan. Oke. Itu jelas saya laki-laki ketemu perempuan. Saya coba ketemu. Taunya waria dong. Hah? Kacau gini kata saya. Jangankan mukanya yang nggak sama ya. Jadi kelaminnya juga udah sama. Gimana sama saya gitu. Beda gitu kan. Jadi saya abis itu saya takut, udah nggak berani. Yang baru-baru saya emang nggak pernah gitu. Trauma ya. Trauma ya dari situ. Oke. Jadi teman kita trauma nih viewers. Kita lanjut lagi ya Kang. Boleh. Kang, pada saat Anda ketemu nih tidak sesuai ekspektasi, ya kita ngomong tidak sesuai ekspektasi. Respon Anda gimana? Jadi kikuk kah, awkward kah, atau pengen Anda tinggalin kah? Jelas awkward ya. Ya. Canggung. Itu posisi, sorry saya potong. Anda ketemu ada jemput atau ketemu satu tempat? Jelas lah jemput pasti. Jemput ya? Ketemuan langsung di situ. Cewek zaman sekarang Jemput. nggak susah kayak gitu. Jadi Kayak mobil, kayak motor gitu ya. jemputnya kebetulan pakai angkot.
Jujur Anda itu. Jujur. Iya. Ya, Harusnya di rental nggak apa kalau di rental sebenarnya? ya. Namanya apa namanya apa? Kasarnya tuh rental mobil lah. Oh, Rental. sebelum segitunya ya, lebih kelihatan kaya di atas. Ya, biar itu kayak lah gitu Iya. kan. Nah, pas ketemu, kok bukunya beda banget nih. Dan parahnya tuh ketemu pasti malam. Nggak pernah siang, nggak pernah sore. Oke. Nah, apa harus malam? Nah, itu pasti jam 8, jam 9. Kan sekalipun pernah nggak siang? Tahu saya pernah waktu ngomong sama aku. Siang pernah, itu kebetulan berhasil. Siapa sih? Tapi kalau saya nggak tahu lah siapa, Oh, iya. lupa. Tapi yang malam tuh Kemungkinannya kalau saya persentase 70% yang malam tuh gagal semua. Gagal dan akhirnya awkward, canggung, ya salah ngomong ala kadarnya, makan minum balik udah. Tapi mungkin nggak dia juga ngerasa kayak gitu. Mungkin Karena Nah, kamu itu- itu fotonya diedit nggak? foto saya nggak pernah edit. Oh. Saya asli, saya nggak pernah edit. Foto paling kalau cowok mau foto di dalam mobil biasanya ya. Enggak sih, Kalau foto di saya depan biasa. motor yang mobil. Saya foto di bus lagi, di bus kecil. Lagi di masjid. Kan katanya nggak boleh bawa agama. Oke. Jadi intinya Anda tinggalin, jadi tidak berlanjut. Mau berlanjut. Tidak berlanjut ya. Sambil abis itu mungkin di blok kali ya. Di blok. Di blok juga ya. Iya. Oke, kita lanjut viewers ya ke Koirik. Pengalaman Anda tadi ketemu Waria. Apa yang Anda lakukan di saat itu? Saya pas saya ketemu Waria itu, jadi saya teh ini pengalaman saya ceritanya. Kan saya masuk nih, si Waria ngomong bukan dia ngomong dia teh temannya si wanita itu. Ya. Saya dengan polosnya karena saya dulu masih muda, saya ya aja kayak masuk ke kayak kamar kayak kosan gitu. Nah pas di kamar gitu ya, saya pusing. Tiba-tiba teh, saya ada setengah jam untuk lama-lama terus saya pusing. Dalam waktu itu saya mau merasa, dia kayaknya dibius nih, nggak tahu gimana caranya. Karena saya ingat sebelumnya dia kayak nyalain sesuatu di akuarium gitu. Saya juga nggak ngerti lah. Oke. Pokoknya saya ngerasa kuyeng atau kekurangan oksigen atau apa. Saya sampai susah gerak, saya bangun, sudah di jendela, saya manjat itu jendela. Gitu, saya kabur. Gitu. Saya kabur, udah takut kayak di luar kosan atau di apa, kayak di gunung kan. Namanya kita nggak tahu. Intinya jangan pernah ketemu orang nggak kenal juga. Itulah makanya jangan ketemuan di tempat, jangan ketemu di kosan. Ya kan gitu. kita masih muda, masih berjiwa, wah nekat lah apa. Kan kafe itu banyak tempat nongkrong bos. Iya, tempat publik ya, lebih public tepatnya. area. Ya kan Kenapa? gini kalau ada perempuan yang baru kenal, si perempuannya sim satu ngajak ketemu yuk, ketemu di kafe, satu ngomong yuk ketemunya di kosan aku. Itu otomatis sebagai pria. Saya lebih tahu Anda Pak ini. Saya lebih tahu Ketemu Anda. di kosan. Kayaknya ngomong gitu tuh Anda duluan kayaknya. Ngomong Oke, gitu duluan. oke, keluar. Mungkin enggak lah. Kita cut dulu ya, kalau ini langsung kita asik berdua nih. Iya, kan? iya. Nah, kita cut dulu. Nah, pada saat Kang Hilmi ketemu tuh orang, udah janjian makan, dan biasanya ketemu tuh ngajak makan. Iya, Makan, ngopi, nonton, atau apapun lah itu Iya. ya. Dan pada saat Anda ketemu tuh orang, ini udah berbeda dengan ekspektasinya. Setelah makan, Makanya tapi tempatnya beda. Asal saya planning tempat aneh. Lebih mahal ya. Zong lah. Oh ya, lapak gitu ya. Itu relatif lah ya. Hype lah tempatnya. Oh lebih terkenal. Baik. Taunya dong saya bawa ke tempat yang enggak Murah. ya yang murah relatif, cuman Jangan harus tinggi banget gitu ya, Pak. agak sepi banget lah gitu. tapi pernah nggak, ini kan kita ngomong zong itu kan secara fisik ya. Fisik jelas Nah, fisik. pernah nggak dari yang zong itu malah jadi setelah ketemu ngobrol malah jadi asik, malah jadi lanjut? Terserah itu mau lanjut jadi hubungan panjang apa panjang, nggak pendek, itu terserah. Enggak. Kebetulan ya, dan kebetulan saya kalau pribadi ngelihat fisiknya udah nggak sesuai dengan kriteria, udah saya blok. Kayak berarti Anda mandang dari fisik ya. Fisik betul. Bukan dari perasaan, dari tingkah laku. Saya nggak sekompleks itu bos, saya Oke. to the point aja orangnya. Nah, kalau Koerik gimana? Gimana? Kan Ya. takutnya bencong waktu kayak gimana ya saya. Oke. Anda kan sering. Itu kan yang Yang satu. kejadian itu. Nah, kejadian-kejadian lain mesti ada. Kejadian lain sih, untungnya kan saya emang nggak tahu ya aplikasi itu, bukan saya munafik gimana. Terakhir yang di chat itu. Nah kalau ketemu juga udah sejak saat itu kan emang ketemu yang beneran gitu kan. Jadi udah nggak berani lagi. Nah paling dikenalin sama orang apa ketemu ternyata nggak sesuai. Ya bukannya nggak cantik, mungkin nggak kurang sesuai lah. Nah, gimana itu? Jadi Anda dikenalin sama temannya teman lah, kita ngomongnya teman-teman cewek. Pasti kan teman-teman nunjukin lu foto. Iya kadang-kadang kayak gitu. Nah, ya kan dari foto nih. Karena Anda lihat, wah ini menarik nih dari foto nih. ya. Ini mirip dating apps soalnya. Menarik, pas ketemu ternyata beda sesuai ekspektasi. Apa yang Anda lakuin? Nah, biasa sih kalau nggak sesuai ekspektasinya lebih ke arah yang di belakang. Kan kalau foto kan kebanyakan di muka. Kalau kita ketemu kan bukan cuma lihat mukanya doang kan.
Semuanya. Iya, kadang-kadang yang badannya nggak sesuai tuh. Iya. Ini makanya rambut Apa, ujung kaki lah ya. apa yang Anda lakuin itu? Awkward, tetap dilanjut pertemuannya atau langsung Anda tinggalin? Nah, kalau saya lihat teman-teman saya kebanyakan ditinggalin di jalan dan segala macam. Cuman kalau saya kan kesiannya orangannya. Jadi saya udah coba mengenal lebih baik, siapa tahu dia orangnya worth it, apa bisa menjadi jodoh. Kita jangan melihat fisik lah. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, fisik mah bisa belakangan, bisa diganti. Tapi Jadi, pulangnya Anda kasih tip? enggak kan, ini mah kenalan. Oh, oke. Kalau gitu mah jangan kayak gitu. Iya. Stroke-nya. Ini munafik banget ya. Iya. Yang bohong lagi. Oke, jadi pada saat kejadian itu Anda mencoba mengenal dia. Mengenal dia lebih dalam, gimana ngomong. Ternyata selain fisiknya kurang cocok, karena sifatnya juga nggak cocok ya. Oke. Jadi saya kesel ya. Jadi saya mau maki-maki juga nggak mungkin kan orang nggak kenal gitu. Jadinya? Jadi saya paling juga ngibah sama teman saya. Mi ini ternyata si ini gini aduh gitu. Oh, oke. Tapi kan tadi kan contohnya dari Kang Hilmi nih. Kang Hilmi kalau udah nggak sesuai ekspektasi, tetap makan tapi tempatnya berbeda. Kalau Anda tetap Kalau saya kan saya nanya udah di tempat, kalau saya sampai ke arah seperti itu saya nggak mau ngasih janji palsu lah. Saya nggak mau PHP-in orang karena saya juga nggak mau di PHP-in sama orang. Jadi saya ya udahlah kita to the point aja. Oh, kedepannya apa dulu nih? Itu poinnya apa nih? Pokoknya saya nggak cocok sama kamu. Kita juga nggak usah temenan aja karena saya nggak bisa temenan sama wanita. Udah yang nggak usah kontak-kontak lagi gitu. Jadi bercanda. Jadi makan pun enggak nih? Enggak, lu tetap ketemuin aja, ya udah aja jadi temen. Karena sampai sekarang ada beberapa yang masih temenan. Tapi pernah sama Anda? Pernah apa nih? Ya maksudnya nggak pernah pacaran. Maksudnya kita ketemu ternyata aku nggak cocok, tapi kita masih temenan gitu. Pernah ST gitu kan? Berarti intinya cowok sama cewek bisa temenan dong? Dari saat teman Anda barusan? Sebetulnya nggak juga sih. Kan Anda ngomong tadi Anda tetap temenan. Kan temenannya dalam tanda kutip. Terus Oke, temenan Iya. tanda kutip ya. saya ngerti Anda kok. Bukan maksudnya Banyak temenannya viewers ngerti ya, temenan tanda kutip. ngomong doang. Sebelum kita nggak benar-benar temenin. Bahasa kerennya tuh FWB lah ya. FWB, oke, Nah. Friends with Benefit ya. Oke. Tuh kayaknya salah paham sih, nggak di situ. Maksudnya nggak cocok nih ceweknya, udah aja. Tapi dikasih tip nggak? Enggak buat apa dikasih tip, memang dia ngelakuin pekerjaan sesuatu hal ya. Ya kan kita nggak tahu. Ini pengalaman dari koin. Anda tahu jujur lah. Nggak tahu, saya nggak pernah ngasih tip, saya bayar sesuai nominal aja. Nominal apa? Ya misalkan ada suatu hal yang harus dikerjakan nominal gitu, ya udah jangan. Ya, apa? Jangan pernah mengambil hak yang bukannya milik kita. Itu apa? Iya. Kan biar masalah ya. Oke, jadi kita bahas lagi ya. Ngasih Tips. Jadi koin kan tipenya ngasih tips. Dia kalau mau sama tips ketemu sama cewek kasih tips, dia marah dong. Kenapa aku tidak dulu kasih uang? Aku kan suka kamu apa adanya gitu. Emang ceweknya udah ngomong suka? Biasa sih ya. Oh gitu. Entah dia bohong atau benar, saya nggak tahu. Nah, setelah dia melakukan kegiatan ketemu Ko Erik, habis itu kegiatannya entahlah itu apa. Kita kegiatannya. lebih kegiatan positif sih. Iya. Ya, apapun lah itu ya. Mungkin bisa belajar bareng bikin kue. Ya, apapun lah. Nggak usah munafik. Apapun. Erik. Nah, setelah itu dikasih uang transport mungkin tips. Nggak pernah saya kasih uang transfer. Aku cuma 100.000, nggak mungkin. Nah, jadi ngasihnya apa? Biasanya saya ngasih cinta aja sih. Saya lebih kasih kata-kata penyemangat hidup. Jadi dia seneng ada timbal baik, mutualisme secara bergeneratif gitu. Oke. Jadi viewers, baik lagi kita bahas nanti ya. Nah, ini kita mau ingetin juga. Kita selalu podcast itu di Kadir Coffee. Kadir Coffee itu di mana, Ko Erik? Di Jalan Kinanti nomor 21 Bandung. Nah, jadi untuk viewers yang pengen main ke sini, datang aja main. Siapa tahu pengen foto sama Ko Erik, Oh, Hilmi, aku mah nggak ada di sini. pengen ngobrol sama Kakang Hilmi, bisa selalu ada di sini, bisa foto bareng mungkin ya. Pengen tahu aslinya mereka kayak gimana, mungkin ya yang di balik layarnya bisa juga main ke sini. Aku mau dikasih tips sama Nah, Kang Hilmi. kebetulan karena kita udah ngobrol dulu dari tadi nih, haus ya, Pak. Pasti. Haus. Nah, kita minum dulu nih. Disponsori oleh Kadir Coffee. Iya. Cheers. Cheers dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana baik? Ini memang cocktail saya. Enak ya. Refreshment. Mantap, Cito Meong. Luar biasa. Oke. Nah, kita lanjut lagi topiknya viewers. Kita ke Kang Hilmi dulu deh. Boleh. Sebelum ngomongin Kang Erik lagi Ya. Ko Erik, sorry. Kayaknya durasi sih udah nggak cukup. Kalau mikir panjang lebar. Nah, tadi udah zong dibawa makan ke tempat yang nggak sesuai yang Kang Hilmi mau ya. Obrolan itu apa yang terjadi di situ? Awkward aja. Awkward banget. Ngomongnya nggak jelas.
yang asal tahu stepnya mau ngomong A sampai Z, luar kepala tiba-tiba jadi canggungan semua. Sudah. Nah, pernah nggak Kang Hilmi ngomong, kok kamu nggak sesuai sih sama di foto? Saya lebih menghargai perasaan orang kali ya, nggak enak. Takutnya dibalikin. Keenakan gitu ya. Bener juga. Takutnya dibalikin. Takutnya tipe saya juga bukan tipe dia. Tapi kan kamu mah jujur, fotonya kamu emang diedit gitu. Nggak pernah ngedit. Fotonya di gimana? Biasa aja standar, nggak pakai filter-filter yang tai babi begitu. Jadi si wanita itu kamu tanya kenapa suka sama kamu, mau diajak ketemu sama kamu? Nggak ngomong kayak temen aja kalau ketemu siapa namanya, ngobrol gimana, orang mana, standar lah. Tapi tetap diantarin pulang. Anterin pulang tetap. Tetap diantarin pulang. Nggak ditinggal di jalan ya? Enggak. Tapi pernah nggak ninggalin cewek yang gitu di jalan? Itu nggak pernah saya kan Demi tidak. Kamu ada misi. Pernah nggak ninggalin? Saya lupa. Oh, lupa ya? Lupa. Kayak kalau lupa ya nggak apa-apa. Ya, ini kan nggak usah diapa-apain ya. Lupa. Ya. Nah, pernah nggak ngajak, ini saya yang ke Kang Hilmi ya. Nah, saya dan viewers mungkin berharap gue jawaban sejujurnya lah. Gitu. Ya. Pernah nggak sih cewek ketemu di dating apps itu langsung Anda ajak temunya itu di dunia malam? Enggak. Awal untuk first meet enggak. Awal lu first meet nggak? Enggak pernah. Jadi ketemu di dunia siang aja gitu? Enggak, kita kalau untuk awal pertama kali first impression enggak. Setelah banget yang pabrik karya yang rame lah. Takut di copet? Bukan, takutnya image jelek nanti cowok iya. gitu. Oh, kamu punya image juga ya? Takut jaga image dong. Udah lama-kelamaan, udah sekali 2 kali baru. Tapi kan bisa cewek-cewek yang begitu FF itu mereka nggak pengen serius ya, pengen having fun. Saya nggak Apa tahu. juga image-image. Mungkin, cuman kita kan nggak tahu mereka tujuannya Tapi apa. kalau Anda mah nyari jodoh Tapi ya, kalau gitu ya? bawaan kitanya positif, kan kalau saya positif bawaannya nih. Nyari jodoh gitu ya? Nggak ya jodoh, temen atau apapun lah. Jadi nggak kayak Anda, to the point. Kalau saya gua. Beda Kalau saya beda. pakai feeling ya, pakai perasaan. Enggak juga sih, jadi hanya buat Oke. temen ngobrol atau Kamu cara apa. gitu. Kan kalau saya mah jujur ya, saya langsung to the point ya. Lu mau? Enggak gitu kan. Kalau situ ceweknya nggak mau jadi mau. Enggak, kalau ceweknya mungkin di awal dia mungkin nggak mau. Udah Gimana aja. saya biar mau gitu. Oh. Gimana cara biar mau? Gitu. Luar. Salah satunya dimampokin mungkin ya. Enggak sih, kebetulan enggak. Tapi nggak pernah perkosa perempuan nggak kan? Enggak, karena Iya. saya masih cinta dengan peraturan Republik Indonesia. Oke. Nah, ya itulah menurut Kang Hilmi ya. Saya mau percaya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Percaya dong. Nah, ini lanjut lagi nih yang tadi seru nih. Ko Erik, Apa ya. lagi udah nggak ada lagi. Ko Erik berarti pengen ngasih tips viewers. Oke. Nah, saya Nah, nggak pernah ngasih tips. jadi setelah Anda ketemu nih, ya kan? Cewek di dating apps atau apapun lah. Iya, cewek. Ya, setelah Anda ketemu cewek dia itu kan. Jangan ngomongin waria lah, waria kita langsung. Iya, waria udah lah, itu lalu ya. Anda ketemu, Anda beraktivitas. Terserah itu mau membaca buku, buat kue, Buat gue biasanya sih apalah aktivitas Ya. Anda. Salon lah. sedih lah, salon gitu. Ya kan, ya kan. Nah, biasanya itu Anda melakukan di public area atau Anda langsung mengajak, yuk main aja ke rumah gue deh. Nah, kebetulan di rumah saya kan saya tinggal nggak sendiri ya. Iya. Ada orang tua saya, ada keluarga saya, Iya. ada tetangga segala macam. Kan nggak mungkin saya bawa wanita nggak dikenal tiba-tiba. Tapi kan Anda sangat bebas di rumah itu. Ya nggak juga. Bro, partisi bro. Iya. Jadi buat viewers nih, untuk viewers tahu dulu, emang Ko Erik ini emang tinggal sama orang tuanya. Saya setuju. Tapi rumahnya tuh kayak kebelah dua viewers. Iya. Kiri orang tua, kanan beliau. Masing-masing, Beliau Pak. masing-masing untuk kayak kebut masing gitu. Nah, sebelum itu biar viewers nggak bingung, kita balikin lagi ya. Nah, karena nggak langsung diajak ke rumahnya nih. Tadinya mau ngajak makan, misalnya kita ngomong di brand A mau makan, ya masuk rumah gue aja deh, yuk. Ntar, seingat saya sih kalau yang baru kenal sih belum. Tapi kalau udah beberapa yang kenal, biasanya udah ketemu lebih dari 2 kali, ada yang gitu. Nah, Di rumah saya kegiatannya udah nggak positif lagi. Masalahnya. kan tadi katanya buat kue. Nah, itu gitu. yang pertemuan pertama. Iya kan, karena kalau itu lanjut kan, kalau nggak cocok, Iya. oke, fine lanjut. Gitu. Nah, begitu udah jadi cocok ke pertemuan berikutnya sampai ke rumah Anda, muncul lagi istilah tips itu. Nggak ada tips, lebih tepatnya Uang terima kasih. nggak Uang bisa uang ya. transport lah ya. Kalau uang kan berarti kan dia mungkin ke arah prostitusi ya. Oh, kita nggak ngomongin prostitusi, viewers. Ya. Kita ngomong uang ya. Kalau Jadi apa dong yang Anda kasih? Masa Anda kasihnya cek? Enggak sih, kalau saya tahu dia tuh bukan uang transport atau uang itu bukan, cuma sama bentuk uang pulsa. Uang pulsa. Pulsa dong sekian gitu. Itulah tandanya gitu. kayaknya nggak ada ke situ juga ya. Saya biasanya kalau yang gitu emang ada sebenarnya, cuman nggak sampai ketemu biasanya. Udah dijebulin dulu. Saya sih biasanya kalau ketemu cewek kayak gitu. Ini yang sudah sampai Anda bawa ke rumah, Ya. kita ngomongnya. Nah, yang bawa ke rumah. Jadi kita kan sebagai orang kan nggak mungkin kita ngasih duit.
Itu orang tersinggung, bener. Ini maksudnya apa? Harga diri aku di mana? Jadi saya berdayakan. Kan sudah habis harga dirinya sama Anda. Nggak ada. Jadi saya berdayakan orangnya. Kamu ngerti nggak? Berdayakan gimana nih? Gimana? Berdayakannya gimana? Oke. Jadi mungkin kalau butuh kerja gitu kan, bisa kerja di kita. Jadi simbiosis mutualisme. Oh, untuk kerja, jadi kerja di Anda. Ya, Sebagai apa nih? ya macam-macam, bisa jadi finance, marketing, Marketing apa? personal, CEO gitu, macam-macam. Oh, oke. At the end, ujung-ujungnya Ujung-ujungnya terjadi apa? Yang berkesinambungan, Oh iya, pertemanan yang sangat baik. Dan pergejolakan akhirnya ya. dia memperkenalkan teman-teman yang lain gitu. Oh, oke. Gejolak batin lah ya di Ya, sana ya. jadi karena saya ternyata, oh ini orangnya baik, aku kan nanya lagi ke temen aku yang lainnya. Oke. Oh gitu. Oke, oke, oke. Jadi itulah intinya viewers, networking itu penting. Penting. Ya kan? Nah, itu Nambah yang bikin relasi. Nambah relasi. nambah relasi, bikin Koerik juga makin banyak relasinya yang bisa dikasih tips sama. Tapi dulu ya, dulu. Dulu. Nah, baik lagi nih ke Kang Ilmi. Kang, kira-kira nih, sekarang kan orang masih pada main dating apps. Musik pasti. Terus rame, makin banyak lah gitu kan ya. Cuman udah nggak ada. Oh, makin Oh, banyak. makin kencang. Dia di apa namanya, di ban sama pemerintah kan. Oh, Enggak. makin banyak, makin banyak. We go live itu kan. Itu bukan dating apps. Bukan. Itu bukan dating Nggak ada di sini, di dalamnya ada. Bisa itu bukan kenalan. dating apps. Bukan. Kita lagi ngomongin bangsa Tinder, Bumble dan banyak lagi lah sekarang dating apps ya. Nah, sekarang kan apalagi generasi Gen Z ini lebih parah lagi, men. Pasti iya, iya. Lebih parah lagi lah gitu. Mereka lebih ahlinya lagi, lebih Lebih parah ahlinya. lagi. Nah, Kang Emin tipsnya apa nih? Kata-kata buat viewers, tipsnya buat mereka yang main dating apps apa? Tipsnya adalah Biar dapat banyak cewek gimana gitu. bukan cewek sih lebih. Biar nggak dapetin zong. Nah itulah. Coba kalau nanti minta pap itu jangan pakai filter, udah itu aja. Pap itu apa ya? Belum tentu mau. Pose picture. Jadi kalau misalnya kita minta oke. foto jangan pakai filter dah. Tapi pakai baju. Pakai baju lah, itu mah bagus Bapak Erik ya. Oke. Masa pakai baju saya Kalau nggak sih? dijelasin bisa nggak? Ya tuh kan, begitu juga. Nah, kenapa kenapa nggak video call aja? Kan lebih jelas tuh. VGS? Karena ada beberapa mungkin sebagian besar No. cewek itu pada nggak mau. Karena merasa privasi terganggu. Apaan sih gitu kayak gitu. Iya, baru kenal lu minta VGS. Oke, berarti kan tipsnya adalah Itulah, minta foto yang serialnya aja, nggak usah pakai filter apa-apa. oke, dan andai kata sudah terjadi tetap zong. Pura-pura ke toilet aja guys, udah gitu. Oke. Iya. Oke, berarti ditinggalin aja viewers katanya. Jalan di jalan di soreang ya. Ya. Nah, kalau dari Koerik nih, selain ngasih tips kan viewers Saya nggak sudah pernah ngasih tips. kan viewers sudah tahu nih ya. Uang jajan. Nggak ada uang jajan apa. Kata-kata terakhir nih buat viewers soal yang masih pada suka main dating apps. Nah, kalau misalkan kita mau dapat ceweknya banyak, kalau bisa foto profil kita itu kita diri di atas atau duduk di atas kap mobil yang bagus, mobil BMW kayak gitu. Kataku sih mending begitu. Oh, Karena show itu off lah ya. lumayan nambahin. Berarti flexing ya, flexing. Ya, mungkin sih namanya. Masalah tampang laki-laki sih nggak gitu harus. Duit yang penting ya. Lebih ke bawaannya, duit itu makan duitnya sombong banget. Ya kan, Gila, bawaannya sama apa? dia apa dan dia fotonya gini-gini gitu. Dulu Anda pas lagi kayak gitu pakai mobil apa kebetulan saya pengen tahu. Saya kebetulan dulu pakai BMW, Oh BMW. karena BMW itu singkatan Apa tuh? buat memikat wanita. Oh, Anda berarti Dulu sekarang udah. jadi Anda tuh mesti pakai mobil yang brand ya. Sengaja saya beli itu buat memikat wanita. Oh, Eropa punya. Tak bisa pakai mobil kayak Espas, Jimny zaman dulu bisa kok aman. Bapak kayak gimana? Normal alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Oke. Viewers, mungkin segini aja podcast dari kami ODGJ. Nah, saya nggak akan lupa, nggak akan bosan untuk ngingetin jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan yang paling penting menurut Pak Ilmi jangan lupa. Nyalakan lonceng notifikasi. Oke. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari podcast ODGJ, omong-omong doang nggak jelas dengan orang-orang yang nggak jelas ini semuanya. Terima kasih viewers, sampai ketemu ya. Nah. Ah. Kenapa kalau ketemu cewek di sosial media? Enggak, udah itu nanti gue yang bawa. Oke. Intinya kesana aja udah. Ayo, ayo. Udah, siap? Terlalu haus anjing. Minumnya nanti lah, lu mutain lagi. Yang penting Enggak kemarin. buat itu ntar habis buat. Ayo. Udah siap? Siap? Udah. Siap? Audiens siap? Siap.